Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita bagi siswa kelas 10C SMA Islam Lunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Anak-anak Ustaz yang saya banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintakan Allah, pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pembelajaran daring kita ya untuk pelajaran matematika. Masih di bab sistem persamaan linear 3 variabel. Ya. Pada kesempatan kali ini kita kembali tambah kasus atau permasalahan yang akan kita angkat, kemudian akan kita jawab bersama. Sembari Ustaz mengingatkan antum semua agar menyelesaikan tugas yang telah Ustaz berikan, ya. Bagi yang belum, sangat diharapkan untuk segera mengumpulkannya ke Ustaz, ya, karena itu akan masuk ke dalam daftar nilai antum dan nilai selama pembelajaran, ya, proses pembelajaran, nilai pada proses pembelajaran itu yang paling menentukan nilai hasil akhir antum nantinya di rapor. Oleh karena itu, setiap Ustaz berikan tugas, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan serapi-rapinya, ya, kemudian kumpulkan ke Ustaz dengan cara menjapri via WA. Insyaallah akan Ustaz respon, akan Ustaz berikan nilai, dan insyaallah akan dimasukkan ke dalam nilai daftar kumpulan nilai antum. Baik, anak-anak Ustaz saya banggakan, anak-anak Ustaz saya cintakan Allah. Kita ambil contoh kembali terkait sistem persamaan linear 3 variabel. Sebentar Ustaz akan ambil contohnya. Baik, Ustaz ambil dari contoh atau tugas yang pernah Ustaz berikan, tetapi pada tugas tersebut kita baru sampai pada membuat modelnya, ya, yang berbunyi seperti ini. Yang Anda bisa catat, ambil buku catatannya, ambil alat tulisnya, langsung dicatat, Ustaz diktikan, ya. Contoh soal yang tambahan contoh soalnya. Contoh soal pertama pada pertemuan kali ini berbunyi sebagai berikut. Jumlah 3 bilangan adalah 75. Jumlah 3 bilangan adalah 75. Titik. Bilangan pertama 5 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lain. Bilangan pertama 5 lebihnya, ya, bilangan pertama 5 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lain. Ya. Terus kalimat ketiga, bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah 2 bilangan lain. Bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah 2 bilangan lain. Baik. Pertanyaannya adalah, bilangan pertamanya adalah, atau tentukanlah bilangan pertamanya. Ya. Ustaz ulangi sekali lagi, ya, untuk memeriksa kembali contoh soalnya. Ustaz bacakan. Jumlah 3 bilangan adalah 75, ya. Jumlah 3 bilangan adalah 75. Titik. Bilangan pertama 5 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lain. Titik. Bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah 2 bilangan lain. Tentukanlah bilangan pertamanya. Tapi anak-anak saya banggakan, anak-anak saya cintakan Allah. Kita akan bahas, ya. Kita akan bahas contoh soal ini. Semua fokus untuk melihat pembahasan melalui layar video yang ditampilkan. Baik, anak-anak saya banggakan, anak-anak saya cintakan Allah. Kita mulai dari sini, ya. Perhatikan contoh lagi.
lagi. Contoh soal. Jumlah 3 bilangan adalah 75. Berarti kita misalkan terlebih dulu ya. Kita misalkan. Di situ dikatakan ada 3 jenis bilangan. Bilangan pertama, kedua, dan ketiga. Kita misalkan bilangan pertama dengan X. Bilangan kedua dengan Y. Bilangan ketiga dengan Z. Ya. Kemudian ini kita misalkan dulu, harus dibuat. Jadi Ustaz sekaligus mengevaluasi latihan-latihan yang telah dikumpulkan. Jadi ada beberapa ataupun ada dari diantara siswa kelas 10C itu yang mengumpulkan latihannya, ya tidak sesuai dengan yang contoh yang saya buatkan. Artinya prosedur pengerjaan soalnya saya inginkan seperti ini. Harus jelas dulu ya, misalkan siapa kita misalkan buatkan variabelnya. Setelah buat misalkan, kemudian buat apanya? Kemudian buat modelnya. Ya, setelah misalkan buat model matematikanya. Jadi tertata rapi dia, jelas. Jadi ada permisalannya, model matematikanya. Ayo coba kita lihat contoh tadi. Kita baca kembali, maka kalimat jumlah 3 bilangan adalah 75. Ya. Model matematika yang pertama adalah jumlah 3 bilangan. Berarti kalau jumlah bilangan harus tambah ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 75. Ini sebagai persamaan pertama. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua, bilangan pertama 5 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lain. Bilangan pertama siapa? X ya. X sama dengan bilangan pertama itu jumlahnya 5 lebihnya dari jumlah 5 lebihnya. Berarti 5 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lain. Berarti gini, si X sama dengan Y tambah Z tambah 5. Ya, bilangan yang pertama adalah 5 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lain. Nah, gitu dia. Jadi harus bisa memahami konteks kalimatnya, ya. Baru atau buatkan ke dalam modelnya. Jadi ini dia maksudnya bilangan pertama 5 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lain. 2 bilangan lainnya siapa? Kalau bilangan pertama si X, 2 bilangan lainnya pasti Y sama Z. Paham ya? Bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah 2 bilangan lain. Bilangan kedua, siapa bilangan kedua? Y. Apa? Ini persamaan kedua. Bilangan kedua berarti Y. Si Y sama dengan bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah 1/4 dari itu diartikan langsung dengan kali 1/5 dari 20, berarti 1/5 dikali 20. 1/2 dari 20 berarti 1/2 dikali 20. Jadi arti kata dari itu karena ya. Apa? Sebentar. Dari berarti kali atau
Ya. Jadi dari itu kalimat atau yang apa? Kata dari itu berarti kali. Ada proses perkalian di situ. Ya. Oke. Nah, berarti seperempat dari. Berarti seperempat kali. Dikalikan dengan siapa dia? Dikalikan dengan seperempat dari jumlah dua bilangan lain. Jumlah dua bilangan lain, ambil lagi itu Y, berarti selain si Y, dua bilangan lagi selain si Y. Maka karena Y sudah di sini, dua bilangan lain selain si Y adalah X sama. Coba kita ulangi, pahami dulu. Bilangan kedua adalah 1/4 kali atau 1/4 dari jumlah dua bilangan lain. Karena di sini sudah Y, berarti dua bilangan lain X sama Z. Ya, karena ini kan bilangan kedua, ini bilangan 1 sama 3. Jadi 1/4 dikali jumlah bilangan 1 sama pertama sama ketiga itu sama dengan Y. Ya, hal paham itu? Insyaallah paham ya, karena saya. Berarti ini sebagai persamaan ke Y. Oke, jadi anak Ustaz ya harus paham ya, harus bisa memahami redaksi soal atau kalimatnya sehingga nggak sulit, sehingga tepat membuatkan modelnya. Nanti kalau sudah salah kita memahami konteks kalimatnya, maka akan sulit kita buat modelnya. Hati-hati, makanya banyak berlatih. Ya, jadi kuncinya anak banyak berlatih. Harus banyak mengerjakan soal. Coba dilihat bank-bank soal ya, bisa dilihat ya, apakah bisa dicari di internet ya. Itu harus banyak berlatih. Maka kalau sudah terbiasa kita berlatih, maka kita sudah mudah untuk membuatkan model matematika dari kalimat soal yang diberikan. Baik, Pak Ustaz, misalkannya sudah, model juga sudah selesai, baru bisa kita kerjakan. Ya, yang ditanya adalah siapa? Pertanyaannya adalah bilangan pertamanya adalah, yang ditanya adalah si X. Ya, yang ditanya berapa nilai si X? Itu pertanyaan. Oke, maka kita kerjakan Ustaz. Kita kerjakan. Maka dikarenakan yang ditanya adalah X, ya, ditanya adalah X. Kita jawab. Coba lihat. Maka ini Ustaz. Ini ada beberapa dari persamaan 2 sama 3 ini. Kita olah dulu. Ya. X tambah Y tambah Z sama 75. Ini yang persamaan 2. Jadi kita posisikan dia seperti persamaan pertama. Jadi ini hanya si X di ruas kiri, maka jadikanlah Y sama Z juga di ruas kiri, maka agar sama formatnya dengan yang model persamaan pertama, kita buat seperti itu. Jadi ya Ustaz, ini bisa jadi seperti ini, perhatikan. X ini Y pindahkan ke ruas kiri jadi minus Y. Ingat, kalau setiap pindah adalah tanda Z juga pindah ke ruas kiri minus Z sama dengan Y sama dengan Y. Jadi ini persamaan keduanya. Ya. Apakah berbeda? Tidak berbeda, sama, senilai. Ya, hanya posisinya saja senilai. Yang persamaan ketiga kita bisa buat seperti ini agar bentuknya juga sama dengan persamaan pertama. Maka semuanya dikali 4. Semuanya kita kali 4. Oke. Kita kalikan dengan 4. Agar apa kita kalikan dengan 4? Karena misi kita menghilangkan pecahannya. Maka kalikan dengan 4. 4 dikali Y
Ya. Sebentar. Oke, berarti kemudian sama dengan 1/4 dikali 4 maka jadi 1. Kalau saya buatkan lagi, maka ini juga dikalikan 4 kali X 4 kali Z. Ya kan, sebentar 4Y berarti ada kesilapan sedikit, berarti 1/4 dikali 4 1 ya. Jadi tinggal, karena ini sebenarnya bentuk ini sebenarnya gitu dia. Maka kalau dikali dengan 4 ini, maka hilang 4-nya ya, maka tinggallah X tambah Z di sini. X tambah Z. Oke, apakah ini sudah seperti 1 sama 2? Belum, karena semuanya pindahnya ke ruas kiri ya. Sebentar. Jadi analisa yang saya banggakan, berarti agar bentuknya seperti ini, kita buatkan seperti ini ya. 4 X di depan, kemudian Z ya, berarti minus X pergi kiri tambah 4Y kurang Z sama dengan 0 ya. Seperti yang saya katakan, yang di depan itu jangan biarkan yang negatif ya, jadi kalian positif, maka kalikan lagi dengan negatif. Kali negatif positif, ini menjadi negatif positif, dan ini merupakan persamaan ketiga. Jadi bisa tandai ini persamaan pertamanya kalau persamaan keduanya, dan ini persamaan ketiga. Oke, yang mau kita tentukan adalah X. Siapakah X-nya? Maka kira-kira kita harus lihat dari 3 persamaan itu mana yang lebih mudah untuk kita sederhanakan terlebih dahulu atau kita eliminasi. Karena yang mau dicari nilai X. Berarti kalau yang mau dicari nilai X, kira-kira 1 dengan 2 kita matikan siapa? Kita matikan Z ya. Oh bisa, kita matikan Z saja. Berarti eliminasi persamaan 1 dan 2. Siapa yang pertama? X tambah Y tambah Z sama dengan 75. Yang kedua, X kurang Y kurang Z sama dengan 5. Ya, kita matikan Z. Untuk matikan Z, kemarin saya sampaikan bahwasanya kalau tandanya berbeda berarti dia apa kan? Ditambah. Kalau tandanya sama baru dikurang. Oke, X tambah X 2X, Y kurang Y juga
Dikurangnya mati ya. Ini di sini. Y kurang Y, Z kurang T juga mati. Oh, bisa mendapat ini. Ya berarti 7 tambah 5 sama dengan 80. Berarti X sama dengan 80 jadi dapatlah X sama dengan 40. Selesai. Karena tanya X. Ustaz kok simpel kali kan? Kok hanya sekali jalan? Tidak perlu sampai nyari eliminasi 1 2 kemudian 2 3. Makanya kemarin saya sampaikan bahwasanya hal seperti itu Ustaz, kita nggak lakukan untuk setiap soal. Beda soal, beda penanganan, ya. Artinya kalau memang sudah didapatkanlah hasil yang sudah kita inginkan, ini juga evaluasi kita terkait latihan. Jadi antum cukup mengerjakan, antum cukup lakukan proses sesuai dengan permintaan soal. Contoh, di sini yang ditanya nilai X. Ketika antum sudah menyelesaikan mendapatkan nilai X, sudah selesai berarti. Sudah selesai antum menjawabnya. Gak perlu lagi antum cari berapa Y, berapa Z, karena itu gak ditanya. Kecuali antum ketika eliminasi pertama belum mendapatkan nilai X, maka patokannya Ustaz, ketika apa yang ditanya sudah kita dapatkan, maka selesailah pengerjaan soal. Selagi jadi ketika yang ditanya sudah kita dapatkan, maka terhentilah atau selesailah pengerjaan soalnya. Dia tuh nggak perlu cari-cari yang lain, ikuti aja soal apa yang ditanya. Yang ditanya X, mendapatkan X, selesai. Yang ditanya Y, mendapatkan Y, selesai, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya X, aku nggak perlu cari Y, Z, nggak usah, karena sesuai dengan permintaan soal saja cukup. Sudah selesai, ternyata simpel. Kita eliminasi 1 2, sudah dapat langsung nilai X. Udah selesai, ini jawabannya. Maka pertanyaannya tadi adalah bilangan pertama ya. Sebentar. Bilangan pertamanya adalah berarti buat dengan demikian atau jadi bilangan pertama adalah 40. Dibuat kalimatnya seperti ini ya. Jadi setiap mengerjakan soal dalam matematika, ketika di akhir nanti antum harus buat kalimat kesimpulannya atau kalimat yang menyatakan hasil yang telah kita peroleh sesuai dengan permintaan soal. Kan enak. Jadi orang melihatnya memeriksa pun rapi, tertata rapi, terstruktur, ya, sesuai prosedur. Kemudian dapat bisa melihat di kalimat penutup akhirnya, itulah jawabannya. Baik, sampai di sini. Silakan catat, Ustaz kasih waktu 5 menit, ya. Insyaallah kita akan lanjut kembali. Kita tambah lagi soalnya, ya, agar lebih mematangkan terkait dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Saya kasih waktu lebih kurang 5 menit. Silahkan dicatat dengan rapi, ya, sehingga antum bisa dengan rapi dan sesuai dengan urutan yang saya sampaikan tadi, sehingga antum ketika mengerjakan di rumah lebih enak, ya. Silakan, saya kasih waktu 5 menit.
Baik, langsung kita tambahkan, kita lanjut lagi. Kita hapus ya. Baik, saya diktekan lagi ya. Kita catat kembali dulu contoh soalnya, baru kita akan bahas. Ya. Berbunyi seperti ini. Diketahui bilangan 3 angka X, Y, Z. Diketahui bilangan 3 angka yaitu X, Y, Z. Nilai titik tidak. Nilai X ditambah Y hasilnya 10. Nilai X ditambah Y hasilnya 10. Nilai X ditambah Y hasilnya 10. Kemudian nilai X dikurangi Z hasilnya 5. Nilai X dikurangi Z hasilnya 5. Kemudian nilai Y dikurangi Z hasilnya 3. Nilai Y dikurangi Z hasilnya 3. Pertanyaan soalnya adalah berapakah hasil X dikali Y dikali Z? Berapakah bilangan hasil perkalian X dengan Y dan dengan Z? Di berapa hasil kali X, Y, Z? Atau X, Y, Z-nya berapa? X, Y, Z itu berapa? Jadi X, Y, Z itu artinya X dikali Y kali Z. Oke, kita kerjakan anak-anak. Semua fokus untuk memperhatikannya ke depan ya. Diketahui bilangan 3 angka X, Y, Z. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buat permisalan ya. Kita misalkan dulu. Kita misalkan bilangannya itu adalah X, Y, dan Z. Misalkan ada 3 bilangan X, Y, dan Z. Oke. Kemudian model. Ya, modelnya. Jadi mengandung arti kenapa Ustaz buat gini, nggak usah buat lagi X bilangan pertama, Y bilangan kedua, Z bilangan kedua, Y ketiga gitu kan. Dikarenakan di kalimat soalnya dalam dikatakan dia. Coba lihat kalimat kedua dikatakan apa? X ditambah Y hasilnya 10. Langsung. Jadi hanya secara umum kita sampaikan berarti ada 3 bilangan pada contoh soal kali ini, yaitu X, Y, dan Z. Langsung X ditambah Y hasilnya 10. Ini model matematikanya ya. Model matematika. Katakan bahwasanya X tambah Y sama dengan 10. Ya kan? X ditambah Y hasilnya 10. Nah, X ditambah Y hasilnya 10. X ditambah Y hasilnya 10. Nah, ini dia bahasa. Kemudian nilai X dikurangi Z hasilnya 5. Nilai X dikurangi dengan Z hasilnya 5. X dikurangi Z hasilnya 5. Oke. Kemudian Y dikurangi Z hasilnya 3. Y dikurangi Z. Nah, jadi ya maksudnya X dikurangi Z. X dikurangi Z. Jadi berisi X dikurangi dengan jumlah si Z, ya, jumlah nilai si Z hasilnya 5. Begitu juga nilai Y dikurangi Z. Nilai Y dikurangi dengan Z hasilnya adalah 3. Ya kan? Itu jadi dengan demikian langsung ini sebagai modul pertama, ya Pak. Persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Anak-anak saya banggakan, anak-anak saya cintakan Allah.
kali ini pada pertemuan kali ini kita tambah karena Ustadz memiliki hutang satu pertemuan kemarin ya ketika di awal kemarin, maka pada kesempatan kali ini Ustadz paparkan Ustadz masuk sebanyak 2 les ini ya, terhitung 2 les. Jadi 1 les sesuai jadwal kita hari ini hari Senin untuk kelas 10C 1 les, 1 lagi adalah untuk menambal kekurangan, menambal apa yang kemarin satu pertemuan yang belum Ustadz belum jadi masuk ya, satu pertemuan kemarin. Jadi Ustadz pada kesempatan kali ini Ustadz masuk sebanyak 2 les ya, paham ya, makanya masih Ustadz lanjut ini. Oke, baik. Berarti ini misal sudah kita misalkan yang matematikanya baru kita jawab. Tapi sebelumnya apa yang ditanya dulu? Apa yang ditanya? Nah, ditanya adalah ditanya adalah berapakah X, Y, Z. Nah, saya banggakan, jangan lupa bahwasanya setiap ada variabel yang dia bersanding tanpa ada pemisah tanda tambah atau kurang, itu mengandung arti ini adalah berapakah hasil dari X dikali Y dikali Z. Atau dengan kata lain, berapa hasil perkalian 3 bilangan tersebut? Nah, itu pertanyaan. Berapa hasil perkalian 3 bilangan tersebut? Dengan demikian Ustaz, berarti kita sudah paham nih. Berarti kita harus cari dulu satu persatu. Karena kita belum tahu berapa besar nilai si X, berapa si Y, dan berapa si Z. Setelah dapat baru bisa kita tentukan ini berapa hasil kali X dengan Y dengan Z. Al-Fahim betul? Paham ya, insyaallah ya. Baik, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Karena ditanya X kali Y kali Z, maka kita harus cari satu persatu. Siapa X, siapa Y, siapa Z. Kira-kira dari 3 persamaan ini mana yang lebih enak untuk kita sederhanakan terlebih dahulu atau kita eliminasi? Siapa pun kita hilangkan. Seperti yang dengan ini hilang siapa ini? Si X ya. Yang dengan ini hilang Z, ya kan? Nah, gitu. Saat sepertinya substitusi kali ini bisa ini, Pak. Tidak perlu eliminasi berapa kali dia. Coba kita lihat dulu ya, perhatikan. Dengan demikian Ustaz, kita jawab dengan yang pertama yaitu eliminasi satu dan dua ya Ustaz ya. Eliminasi 1 dan 2. Ayo. Siapa 1? X tambah Y sama dengan 10. 2. X dikurang Z sama dengan 5. Sudah pastinya kan Ustaz, karena kita ingin mengeliminasi, maka yang kita eliminasi adalah suku yang sejenis. Satu-satunya variabel yang ada di persamaan 1 dan 2 ya, yang sama-sama ada di persamaan 1 dan 2 adalah X, maka X lagi akan kita eliminasi. Maka supaya kita bisa menghilangkan X, maka apa operasi di sini? Tengok tanda X sama-sama positif, berarti harus isi tanda kurang. X dikurang X habis, kemudian Y kurang Z, Y kurang Z. Maka ini pertemuan 2 tanda Mas. Y dikurang, jadi gini dia, Y dikurang minus Z. Ah, gini dia. Y dikurang Z. Maka jumlah negatif dengan negatif jadi apa? Positif. Berarti di sini jadinya Y tambah Z. Loh, nggak bisa. Nggak bisa digabungkan. Jelas, karena variabelnya nggak sama. Nggak sejenis, nggak bisa kita gabungkan. Biar aja seperti ini. Iya. Kemudian 10 kurang 5 sama 5. Ya, berarti ini sebagai persamaan ke sudah berapa? Sambung dia. Sudah 3 persamaan, maka ini persamaan ke 4. Kemudian dengan Ustaz, kita eliminasi 3 sama 4. Nah, kenapa? Karena 3 dengan 4 ya sama-sama memiliki variabel yang sama di kedua persamaan tersebut. Di variabel di persamaan ketiga ada YZ, di persamaan keempat ada YZ. Jadi kita lakukan eliminasi. Ayo. Jadi eliminasi 3 dan
Ya. Ini siapa persamaan ketiga? Ambil. Ayo, siapa persamaan ketiga? Y kurang Z sama dengan 3. Keempat ini ambil Y tambah Z sama dengan 5. Kira-kira siapa yang mau kita matikan? Bebas. Antum mematikan Z boleh, mematikan Y juga boleh. Karena keduanya sama-sama seperti yang saya kemarin, sama-sama sudah memiliki koefisien 1. Walaupun perbedaannya nggak masalah, ini pastikan dulu koefisiennya sudah sama, koefisiennya. Bukan nilainya, angka koefisien. Kalau nilainya berbeda, ini contohnya ini negatif 1, ini positif 1. Tapi sama-sama 1. Bukan nilainya, tapi angkanya. Kalau sudah sama bebas. Itu mana yang antum hilangkan, ya? Maka saat Anda mau hilangkan yang Y aja lah, boleh. Sama-sama positif supaya hilang ini jadi apa? Dikurang atau ditambah? Dikurang ya. Y dikurang Y, maka Y-nya sudah habis. Maka minus Z dikurang Z, minus Z dikurang Z, utang Z utang lagi Z, maka minus 2Z. 3 kurang 5 berapa? 3 kurang 5 minus 2. Maka untuk mencari Z, ya ini ke sebelah, maka mencari Z sama dengan minus 2 dibagi minus 2. Nah, di sini operasi kali lawan dari kali adalah bagi, maka dapatlah Z-nya berapa? Kalau dibagi negatif positif, Z-nya dapat 1. Oke, yang pertama sudah kita dapatkan, berarti Z-nya 1. Kemudian apa yang kita cari lagi? Setelah dapat Z, cari X sama cari Y. Mau kemana Anda masukkan si Z bebas. Mau ke persamaan kedua boleh, persamaan ketiga boleh, persamaan keempat juga boleh. Misalkan kita ambil persamaan kedua, substitusi namanya berarti. Ya, kalau tadi namanya eliminasi berarti ini oke, di sini substitusi Z sama dengan 1 ke persamaan 2, ambil sama 2, X kurang Z sama dengan 5. Berapakah Z? 1, berarti X kurang 1 sama dengan 5. Maka menjadi X sama dengan 5 ditambah 1. Karena satunya yang ke sebelah kanan, dapatlah nilai X sama dengan 6. Dapat Z, dapat X juga sudah dapat. Alhamdulillah. Maka langkah terakhir kita ya adalah mencari Y. Ya, dengan menggunakan apa saat mencari Y? Bebas. Antum mau masukkan mana? Antum mau cari Y dengan persamaan 1 bisa dipakai nilai X. Antum mau cari Y dengan persamaan 3 silahkan, berarti pakai nilai Z. Karena sudah banyak pilihan, karena sudah 2 variabel kita dapati nilainya. Baik, maka berikutnya ke sini. Substitusi, jangan langsung pakai nilai X lah, ya kan? Boleh. Kemana? Persamaan 1 silakan. Substitusi X sama dengan 6 ke persamaan 1. Persamaan 1. Ambil siapa persamaan 1? X tambah Y sama dengan 10. Maka karena X yang 6 tambah Y sama dengan 10, maka mencari Y adalah 10 dikurang 6. Maka dapat lagi sama dengan 4. Maka X, Z sudah dapat, berikutnya kita dapati adalah Y. Maka dengan demikian ketiga variabel sudah kita dapati. Barulah kita bisa tentukan. Pertanyaannya adalah berapa hasil kali X dengan Y dengan Z. Benar? Maka kita kalikan. Kemudian X dikali Y dikali Z sama dengan berapa? X-nya berapa? 6 dikali Y 4
kali Z1, maka dapat jawabannya berapa ini? 20. Dapat jawaban 24. Kemudian jangan lupa lagi buat kalimat kesimpulan di bawah. Buat kalimat kesimpulannya Ustaz. Dengan demikian jadi boleh ya. Dengan demikian ya, hasil kali X, Y, dan Z adalah 20. Nah, dia kesimpulan atau kalimat akhirnya menunjukkan hasil dari penyelesaian soal ya yang tadi kita bahas bersama. Sudah selesai, maka kita dapatkan hasilnya. Maka baik, maka didapatkanlah hasilnya adalah 24. Silakan analisa dicatat ya. Silakan kasih waktu lebih kurang 5 menit.
Baik, sudah Nasar? Sudah ya? Oke, kita lanjut kembali. Tambah lagi contohnya. Bagaimana jika soalnya dalam bentuk pecahan? Bagaimana jika soalnya dalam bentuk pecahan, Nasar? Sebentar. Oke. Seperti ini. Bisa tuliskan aja. Tidak bisa dibuktikan. Sebentar. Harus dahulu yang ini ya. Tambah terus pada soalnya ya. Baik, Ustaz, perhatikan. Nih, soalnya diberikan seperti ini langsung. Samaan 1, samaan 2, samaan 3. Ya. Diketahui sistem persamaan 1 per X tambah 1 per Y sama dengan 2, 2 per Y dikurang 1 per Z sama dengan 3, 1 per X dikurang 1 per Z sama dengan 2. Ini ketiga persamaan yang diberikan. Pertanyaannya adalah X tambah Y tambah Z adalah, dengan kata lain tentukanlah nilai X tambah Y tambah Z. Nah, itu pertanyaan. Baik, Ustaz, kali ini kita mendapatkan kasus persamaannya dalam bentuk pecahan. Bagaimana mengerjakannya? Konsep pengerjaannya tidak berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Maka langkah pertama untuk misalkan dulu, ya. Kalau yang sebelumnya kita misalkan adalah X, Y, dan Z-nya, ya, berarti ini dengan kata lain modelnya sudah siap. Nah, modelnya sudah ada sebenarnya, tetapi modelnya masih dalam bentuk pecahan. Oleh karena itu, jika modelnya masih dalam bentuk pecahan, maka kita perlu olah lagi. Nah, maka kita buat permisalannya, ya. Jawab. Misalkan dulu nama saya. Kita misalkan dengan 1 per X sama dengan A. 1 per Y sama dengan B. 1 per Z sama dengan C. Ini yang kita misalkan. Ustaz, ini misalkan si pecahan. Iya. 1 per X sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, dan 1 per Z sama dengan C.
Inilah yang kita misalkan Ustaz. Nah, ini yang kita misalkan. Maka setelah kita misalkan tadi, kembalikan, maka diganti. Setelah kita misalkan ganti, berarti 1/X diganti dengan A, 1/Y diganti dengan B, 1/Z diganti dengan C. Kenapa? Ustaz? Karena kita akan sulit untuk menyelesaikan, menyederhanakan, mengeliminasi ataupun mensubstitusi jika masih dalam bentuk pecahan. Makanya misi kita Ustaz ketika kita dapat soal dalam bentuk pecahan seperti ini, yang mana soal sistem persamaannya dalam bentuk pecahan, maka kita harus modelkan lagi dia agar hilang pecahannya dulu. Nah, itu misi kita dulu. Setelah hilang pecahannya, baru kita bisa mengeliminasi dan mensubstitusinya. Ayo coba. Berarti dari pemisahan ini, ya, dari 1/X sama dengan A, ya ini, 1/Y sama dengan B dan 1/Z sama dengan C. Maka ini kembalikan lagi ke persamaan pertama. Maka dengan demikian persamaan pertamanya berubah menjadi, perhatikan, 1/X jadi A, berarti A tambah 1/Y jadi B, maka A tambah B sama dengan 2. Inilah persamaan pertama. Persamaan kedua jadi siapa? 2/Y. Nah, kali ini 2/Y, perhatikan. Yang di atas 1/1 ini 2/Y, nggak masalah. 2/Y itu anak Ustaz, ya. Ini Ustaz tambahkan sedikit ya. 2/Y itu artinya sama saja dengan 2 dikali 1/Y. 2/Y sama saja dengan 2 dikali 1/Y, sama nggak? Sama ya kan? Nah, jadi 2 dikali 1/Y, 1/Y tadi dinotasikan atau dimodelkan dengan si B, maka 2 dikali 1/Y berarti 2B. Sampai sini paham? Dia tuh nggak usah bingung. Kali ini pembilangnya nggak 1. Kalau tadi kan kita misalkan pembilangnya 1 semua, ini pembilangnya kok 2. Kita jabarkan. Karena 2Y itu berasal dari 2 kali 1/Y. 2 kali 1, 2, penyebutnya jadi tetap Y. Jadi 2/Y, 2 kali 1/Y. 1/Y nya kali dengan B. Maka 2 dikali 1/Y sama dengan 2B. Ya, maka persamaan keduanya menjadi 2/Y berarti 2B dikurang 1/Z C ya, kurang C sama dengan minus 3. Ini persamaan kedua. Persamaan ketiganya siapa? 1/X A, ya. A 1/Z C, berarti A kurang C sama dengan 2. Ini sebagai persamaan ketiga. Ya, jadi ini persamaan pertamanya. Sudah kita modelkan kembali. Ini persamaan keduanya. Setelah kita modelkan kembali, ini persamaan ketiganya setelah kita modelkan kembali. Baik, berarti kita sudah sampai bentuk seperti ini. Sudah tidak lagi pecahan bentuknya. Kalau sudah tidak lagi pecahan, barulah bisa kita eliminasi dan substitusi. Itu dia. Sudah tidak lagi pecahan. Baru sampai sini seperti proses yang sebelumnya untuk eliminasi substitusi. Contoh, kira-kira kalau kita lihat dari persamaan 1, 2, 3 tersebut, siapa mau kita eliminasi? 1 dengan 2 kah? 1 dengan 3 kah? Ataukah 2 dengan 3? Ana sepertinya 1 dengan 3 lah dulu Ustaz. 1 dengan 3 siapa yang dimatikan? Udah jelas si A. Kenapa? Karena Allah yang ada di kedua persamaan tersebut. Gak bisa mematikan B. Ya? Baik. Karena kita harus pilih variabel yang ada di kedua persamaan tersebut. Baik. Baik, anak-anak saya terbanggakan, dikarenakan waktu sudah selesai ya.
Maka kita padakan sampai di sini dulu pertemuan kita Nana Ustaz. Insyaallah akan Ustaz lanjutkan ini. Ini belum selesai ya. Ini masih sampai di sini dulu. Kita modelkan kembali, baru nanti kita eliminasi substitusi hingga kita dapati berapa nilai X tambah Y tambah Z. Insyaallah Ustaz akan menjelaskan pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Jika ada perkataan Ustaz yang tidak pada tempatnya atau menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Tetap semangat anak Ustaz, tetap semangat belajar, tetap semangat untuk mengulang pelajaran di rumah. Jangan pernah berhenti untuk belajar ya, walaupun tidak ada PR, tetap ulang lagi pelajaran di rumah. Karena kunci dari matematika adalah banyak berlatih. Baik, sampai di sini dulu anak Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.